A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita bisa kumpul lagi, bisa silaturahim lagi dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Nah, gimana nih keadaannya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Santriwati di sini gimana? Yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kebun Jeruk, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap liburan? Oh, kenceng banget, siap. Liburannya berapa lama? 2 minggu, insya Allah. Apa yang pengen dilakuin kalau liburan di rumah? Jalan-jalan, ada yang teriak tidur. Baik, tentunya kita semua dalam menyambut liburan ya punya aktivitas macam-macam ya. Ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen istirahat, ada yang pengen kumpul sama keluarga, ada yang pengen ketemu sama teman-teman dulu. Ya, bener gak? Sama tetangga. Nah, tapi itulah cara kita buat menghabiskan liburan. Nah, ngomong-ngomong soal menghabiskan liburan dan juga akhir pekan, pas banget kalau pilihannya nonton Cahaya Hati Indonesia nih. Hari ini hadir sama kita guru-guru kita. Yang pertama yaitu pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Kiai Haji Mahrus Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz Abdul Hafid? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini santriwatinya semangat sekali buat menyambut liburan ini. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jumlahnya berapa banyak sih santrinya di sini? Yai? Alhamdulillah kalau di Kedoya ini, di pusat ini ada 1025 santri. 1025 santri semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dari sini lahir pemimpin-pemimpin bangsa nanti kelak. Amin. Amin. Bisa lahir ustazah, ustadz-ustadz yang tidak hanya terkenal di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Amin. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Baik, ngomong-ngomong ustadz dan ustazah, sebelah kita sudah ada guru kita ini, seorang ustazah yaitu Ustazah Nevi Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Baik ya? Sehat. Baik ya? Alhamdulillah. Ini saya kayaknya baru kali ini ketemu ya di sini ya, Ustazah Nevi ya. Iya Kak. Baik, nanti kita tunggu nih ilmunya dari Ustazah. Mungkin nih para santriwati bisa belajar nih dari Ustazah nih. Insya Allah. Ustazah dulu santri di mana? Di Darun Najah. Oh, Darun Najah. Oh, siap. Darun Najah, Ulu Jami. Ulu Jami. Ini 6 tahun. Iya, nah ini bisa nanti berbagi pengalaman selama jadi santri ya, seperti apa ya? Mantan santri. Mantan santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelah Ustazah Nevi ada Ustadz Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu ngeliat Ustadz di TV di ajang dai ya. Alhamdulillah. Terus Ustadz ini satu kampus sama saya di Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ. Alhamdulillah. S1-nya, S2-nya di UNISA, Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, Masya Allah. Alhamdulillah, keren ya. Masya Allah, nanti kita bakal dengar bagaimana komentar pada guru-guru kita dan guru-guru kita akan bagikan ilmunya. Nah, ada satu video yang lagi viral, jadi pembicaraan ini tentang seorang anak yang diculik ya. Orang anak yang diculik. Nah, seperti apa tayangannya kita saksikan sama-sama, ini dia. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Ibu kandung Malika, Oni, juga menyebarkan foto anaknya dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya.
Sebelumnya doa bersama digelar Senin malam di kediaman rumah orang tua Malika di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat demi meminta petunjuk dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ayah Malika, Tunggal, berharap polisi dapat segera meringkus pelaku dan membawa pulang Malika dalam kondisi selamat. Detik-detik penculikan balita, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan. Ya, tayangannya itu kayak ini seorang ibu yang punya anak, ibunya ini punya warung makan. Orang yang menculik anaknya dicurigai adalah orang yang sering makan selama 11 hari terakhir di tempat beliau. Tahu-tahu anaknya diculik ya sama orang ini dan ada CCTV yang lihat beliau itu bawa anaknya. Nah, gimana kita harus bersikap tentang ini? Karena penderitaan si ibu yang namanya ibu ya, kehilangan anak itu aduh kayaknya gimana ya, apalagi kita anaknya. Pisah sama ibu kangen nggak? Kangen, makanya silakan Kiai Fadol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fa ba'du tahiyah. Pertama menanggapi VT yang tadi ditayangkan bahwa saya menjadi ingat tentang sebuah kaidah al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Dari sini kita melihat bagaimana kecemasan, kasih sayang dan keprihatinan seorang ibu ketika anaknya tidak ada di sisinya. Dan kita sebagai seorang anak yang saat ini para santri khususnya dan para ibu yang masih anaknya bersama orang tuanya, bersyukurlah yang sebanyak-banyaknya. Karena sampai saat ini hingga detik ini keluarga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu anak adalah perhiasan di dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Dan ketika berbicara perhiasan, akan menjadi suatu ketenangan untuk orang tua jika ada anak yang berada di sisi kita, anak yang ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kejadian ini bisa menjadikan hikmah buat kita semua agar lebih berhati-hati menjaga anak-anak kita, mengayomi anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita dan selalu berdoa yang terpenting kepada Allah agar keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena du'aul walidain li ibnihi ka du'aun nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Dan insya Allah kita semua kita minta kepada Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Kiai Haji Mahrus. Nah, sebelahnya kita dengar ini pendapat dari Ustazah Nevi. Silakan Ustazah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Menanggapi penculikan anak tentu tadi sudah Ustadz kita membeberkan betapa anak menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan. Jadi adik-adik semuanya adalah perhiasan bagi kedua orang tuanya. Tetapi tentunya ada keterbatasan sebagai orang tua menjaga anak nggak bisa 24 hours. Pastilah ada waktu-waktu di mana anak kita di luar penjagaan orang tua kita. Oleh karenanya untuk mengantisipasi adanya mara bahaya ketika anak di luar dari pengawasan kedua orang tuanya, tadi Ustadz Mahrus sudah bilang doa orang tua kepada anaknya nggak ada penghalang seperti doanya Nabi kepada umatnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kedua cucunya Hasan dan Husain dengan doa ini. Apabila ada cucunya di luar penjagaannya, maka Nabi Muhammad selalu berdoa, ini doanya. Mungkin nanti adik-adik bisa memelihara diri dengan selalu mengistiqomahkan, mendawamkan doa ini. Baik. Apa doanya tuh Kak David? Doanya apa itu? U'idzu
bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Coba diulang, ikutin sama-sama. Ayo, Sama-sama ayo. ikutin ya adik-adik Sama-sama semua ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzu Itu bikalimatillahi tammah bikalimatillahi tammah min kulli syaitani walamah min kulli syaitani walamah wa min kulli ainin lamah. kulli ainin lamah. Apa itu artinya? Ya, Bu, ya. Artinya adik-adik semua, aku berlindung dari nama Allah yang sempurna. Dari keburukan-keburukan yang ada, keburukan syaitan, keburukan binatang-binatang yang berbahaya, keburukan sorot mata orang yang mendengki. Sorot mata orang yang gak suka sama kita. Sorot mata orang yang ingin berlaku buruk kepada kita. Itu doanya Nabi Muhammad untuk cucunya, dan ini doa juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan kedua anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi doa ini yang akan berada selalu anak-anak kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di antara dikala orang tuanya berada jauh dalam pengawasan, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa menjadi junnah perisai bagi anak-anak yang mana mungkin tidak dalam pengawasan orang tua secara ketat. Begitu Baik, Kak David. alhamdulillah. Terima Kira-kira kasih banyak. seperti itu. Terima kasih banyak Ustazah Nevi. Silakan Ustadz Hasbi, fadhol. Terima kasih guru kita semua, Kang David. Adik-adik dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia Inews TV yang semuanya dirahmati, dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tentu saja prihatin dan berdoa. Semoga anak yang bernama Malika yang diculik yang sampai saat ini belum ditemukan, mudah-mudahan segera ditemukan, kemudian balik dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kurang apapun. Amin ya Allah, amin ya Yang kedua, amanah anak adalah amanah sekaligus titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita dikasih titipan dan amanah berupa anak, maka libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bukan hanya saja kita menjaga fisik dan psikisnya, bukan hanya saja kita merawat dan mendidiknya, tetapi hendaklah kita seorang ibu, dan insya Allah semua calon-calon ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi dan solusi di ayat 36 surat Al-Imran. Doanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memperlindungkan bayi yang bernama Maryam. Tetapi juga wa inni u'idzuha, dan aku memperlindungkan bayi ini Maryam, bukan hanya saja Maryam, sampai kemudian ke anak cucu turunnya. Bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Daripada apa? Daripada godaan setan, baik berbentuk manusia maupun berbentuk jin. Kalau tadi ustazah di hadis, kalau ini di Al-Quran. Sekali lagi catat, surat Al-Imran ayat 36. Mau ikutin? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wa inni sammaituha Maryam. Nanti kalau anaknya laki atau perempuan ganti namanya. Ini kebetulan yang diculik namanya Malika. Ikutin Ustadz. Wa inni
سميتها مالكا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Udah, titipin, serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya 2 tahun di Brunei ninggalin istri, ninggalin anak 3. Kemudian saya bilang, ya Allah, titip istri dan anak-anak saya. Jagain saya punya istri dan anak-anak saya. Karena apa, kita memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Wallahu khairun hafizah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah membagikan ilmunya. Kira-kira itulah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Dan semoga seperti tadi dikatakan, kita doakan semoga anak yang diculik ya, yang bernama Malika bisa segera ditemukan dengan selamat. Dan penculiknya hatinya Allah lembutkan untuk Amin ya mengembalikan Rabb. anak. Dilembutkan Amin ya hatinya. Rabb. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Gak ada yang gak mungkin. Dilembutkan hatinya. Kembalikan anaknya. Ya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Dan setelah ini kita akan ngaji Quran. Mau? Ya? Asik. Kita akan membaca Al-Quran. Kita akan mengkaji Al-Quran. Dan mengkaji tafsirnya. Jadi hanya di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.